Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Puji Tuhan ya, kita semuanya pagi hari ini dapat bangun dalam pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita menikmati kembali kebaikan Allah, menikmati hari baru di minggu yang baru. Bapak Ibu, Tuhan menopang dan menolong kita. Mari kita bersama naikkan syukur pagi hari ini kepadanya, naikkan terima kasih kita kepadanya untuk segala berkat-berkatnya sebelum kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih pagi ini hamba-Mu bersama seisi rumah kami, bersama dengan Bapak Ibu Saudara, kami bersyukur. Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau memberikan pertolongan, Engkau memberikan kekuatan baru untuk setiap kami bisa menikmati hari yang baru. Terima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan percayakan, yang Tuhan karuniakan buat kami sampai hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, pertolongan-Mu, penjagaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami mau bersama merenungkan firman Allah. Berkati kami, berkati hamba-Mu Tuhan, sehingga seluruh kehidupan kami adalah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus, pimpin hamba-Mu, pimpin umat-Mu. Kami bersama mau belajar, Tuhan tolong kami untuk mengerti kehendak Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema tidak akan mendapat malu. Tidak akan mendapat malu. Dari Mazmur 127 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita bersama. Demikianlah sabda Tuhan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Bapak Ibu Saudara, menjadi keluarga Kristen atau menjadi pribadi orang percaya yang tidak akan mendapat malu. Bagian Mazmur ini mengingatkan kepada kita adanya sebuah kenyataan bagaimana orang-orang percaya kehidupan keluarga Kristen itu ada dua hal yang akan dialami. Jika tidak A berarti B ya. Dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua itu berbicara tentang sia-sialah kamu. Mengingatkan tentang sesuatu yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan yang bisa mendatangkan kesia-siaan. Tetapi di bagian terakhir dari perikop ini di ayat 120, di pasal 127 ada bagian di mana orang-orang percaya, keluarga-keluarga Tuhan mengalami kehidupan bukan hanya tidak sia-sia, tapi kehidupannya bukan sia-sia tetapi tidak akan mendapat malu. Atau di dalam ayatnya yang kelima disebut berbahagia, diberkatilah, akan menikmati berkat-berkat, akan menikmati kebaikan-kebaikan. Dimaksudkan tidak akan mendapat malu ini kenapa? Karena dia hidupnya diberkati Tuhan. Nah, siapa yang diberkati Tuhan ini? Gitu. Hari ini kita akan bersama menjalani kehidupan satu hari ini dan satu minggu ke depan dan dalam hari-hari hidup kita selanjutnya mengalami kehidupan yang tidak akan mendapat malu karena kehidupan kita diberkati. Kehidupan siapa yang diberkati? Kehidupan orang yang di dalam ayat keempat, kehidupan orang yang melakukan hal yang tepat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Tuhan mau memberitahukan
siapa sebenarnya dan bagaimana keberadaan seorang anak di tengah keluarga. Kalau kemarin kita membahas tentang anak itu adalah milik pusaka Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, milik pusaka Tuhan itu diberikan, milik pusaka Tuhan itu dititipkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen, itu seperti anak-anak panah. Anak panah itu apa Bapak Ibu Saudara? Ini berbicara tentang dunia peperangan sebenarnya. Bahwa anak-anak panah ini adalah senjata yang mematikan, senjata yang berkualitas, senjata yang luar biasa. Satu anak panah, ingat ya, ada raja-raja di dalam kitab Tawarikh, di dalam kitab raja-raja itu bagaimana saat mereka di medan perang itu mati, kalah karena serangan atau terkena satu anak panah. Dan satu anak panah itu bisa mendatangkan kebesaran kemenangan yang luar biasa. Karena terkena kepada sasaran yang tepat, yaitu panglima perang atau tentara perang yang adalah pemimpinnya. Anak panah yang tepat, anak panah yang tepat sasaran, satu saja anak panah di dalam medan peperangan, dan itu begitu dilesatkan, terkena kepada pemimpin dari kepala-kepala pasukan atau raja, pemimpin perang, panglima perang biasanya begitu ya. Dan Bapak Ibu ya sudah akan mati dan mengalami kemenangan yang besar. Ada raja-raja Israel yang kalah karena terkena satu anak panah saja. Tuhan mau gambarkan begini loh, bahwa anak-anak pada masa muda itu seperti sebuah senjata yang bisa mendatangkan kemenangan besar, mendatangkan sukacita besar saat anak-anak panah itu dilesatkan atau dikenakan pada sasaran yang tepat. Jadi kita tidak akan mendapat malu. Kita tidak akan mendapat malu jika kita berada di tempat yang tepat, diarahkan ke sasaran yang paling tepat. Mengingatkan anak-anak muda. Anak-anak muda, siapakah engkau? Anak-anak di tengah keluarga, siapakah engkau? Saat engkau menjadi seorang anak muda, engkau menjadi seperti sebuah anak panah yang punya kekuatan besar dan engkau bisa mendapatkan kemenangan yang besar. Tetapi anak-anak panah harus ingat, anak-anak panah tidak bisa datang sendiri menyerang musuh. Anak-anak panah di tangan pahlawan, berada di tangan yang tepat bisa mengalahkan musuh. Anak panah itu harus diarahkan, harus berada di tangan pahlawan. Pahlawan itu bisa mengincar, bisa mengarahkan anak panah itu di sasaran yang tepat. Artinya apa? Mengingatkan anak-anak muda, kamu punya talenta yang kuat, kamu punya kehebatan luar biasa, kamu bisa mendatangkan kemenangan besar, tetapi kamu tidak bisa maju sendirian. Anak-anak muda, sebagai seorang anak, sehebat apapun, setangguh apapun seorang anak, perlu orang tua yang mengarahkan. Anak-anak muda, sehebat apapun engkau, sedahsyat apapun engkau bisa mendatangkan kemenangan besar, tapi jika engkau tidak diarahkan, tidak dilesatkan oleh seorang pahlawan, engkau tidak akan bisa mendatangkan kemenangan besar. Apa maksudnya? Kita sebagai seorang anak harus dengar pada arahan Bapa. Kita seorang anak harus peka kepada apa pimpinan Tuhan, berada di tangan yang tepat. Siapa itu? Ya orang tua kita. Orang tua kita itu adalah berkat Allah, itu adalah pahlawan. Orang-orang yang Tuhan sudah percaya untuk memegang anak panah. Lalu, Bapak Ibu Saudara yang sekarang sebagai orang tua, sudahkah kita bersikap hidup sebagai seorang pahlawan yang menyiapkan anak-anak panah kita? Sudahkah kita mengasah anak-anak panah kita sehingga anak panah kita tidak tumpul? Bapak Ibu Saudara, di era gadget, di era teknologi, banyak studi, banyak
survei bagaimana anak-anak Indonesia atau anak-anak sekarang ini mengalami penurunan secara kemampuan menjadi generasi stroberi yang lembek, yang nggak kuat, yang nggak tangguh. Gimana mau bisa mendatangkan kemenangan? Orang tua muda generasi Z yang mengasuh anak-anaknya, bagaimana apakah kita sebagai orang tua muda ini yang sekarang sudah merasa diri lebih hebat daripada orang tua zaman dulu? Sudahkah kita mengasah anak panah yang Tuhan percayakan pada kita? Atau kita biarkan dia hidup bertumbuh dalam asuhan gadget kita? Bapak Ibu cukup bekerja, Bapak Ibu juga ingin menikmati kesenangan sendiri, pulang kerja main game sendiri, main handphone sendiri, dan anak-anak bertumbuh sendiri dengan permainan gamenya. Ya, merasa kita sudah bisa punya uang, masing-masing satu keluarga punya gadget sendiri-sendiri. Hidup diarahkan oleh gadget. Kemanakah sasaran anak panah itu? Dan apakah anak panah itu akan mendatangkan kemenangan besar? Sangat tidak. Jika anak panah itu tumpul, kemampuannya tumpul. Kita kadang mengarahkan anak hanya dengan les, dengan kemampuan-kemampuan talenta, tetapi tidak memiliki kekuatan mental yang sehat, rohani yang sehat. Sehingga saat anak-anak mengalami pergumulan menjadi anak-anak yang gampang down, anak-anak yang gampang menyerah. Seperti anak panah yang berkarat. Bapak Ibu Saudara, mari kita asuh anak kita. Kita asah anak-anak kita sebagai anak panah yang Tuhan berikan. Dan ini adalah senjata yang luar biasa, punya kekuatan yang dahsyat. Orang tua punya tanggung jawab untuk mengasah anak-anak kita. Secara mental, secara rohani harus kuat. Diajar hidup sulit. Anak-anak sekarang kadang-kadang orang tua tidak tega anak sulit. Padahal anak menghadapi kesulitan itu kemampuan berpikirnya akan diasah. Bagaimana jika aku seperti ini? Bagaimana jika seperti ini kondisinya? Oh, jika papa mama sibuk gak ada yang jemput aku, apakah anak-anak dilatih naik kendaraan umum? Apakah anak-anak dilatih jika keuangan kondisi tidak ada, dilatih dengan makanan-makanan apa adanya? Banyak orang tua tidak tega anaknya makan sulit. Orang tua sajalah yang makan, atau orang tua puasa, orang tua tidak makan, yang penting anak-anak makan. Kenapa kita tidak latih anak-anak kita dan bergandengan tangan? Anak-anak, hari ini keuangan kita seperti ini, ayo kita berdoa puasa, kita minta sama Tuhan, apa yang ada kita makan sama-sama. Iya, kenapa kita tidak mengajak anak kita melatih menjalani penderitaan dengan iman? Kita bertumbuh dalam iman, tapi anak kita sepertinya itu lebih baik tidak. Kita hadapi penderitaan bersama. Kita latih supaya anak panah ini menjadi tumpul di masa-masa sulit, di masa-masa yang tidak mudah, di masa-masa sakit. Seringkali orang tua rela sakit sendirian, menjalani sendirian. Oh, itu orang tua yang kejam kalau membiarkan anak menderita. Tidak. Pola pengasuhan yang salah jangan diteruskan. Karena anak-anak yang dipercayakan kepada Bapak Ibu Saudara adalah anak panah. Orang tua yang nganggur dari pengasuhan. Anda merasa Anda sibuk cari duit, Anda sibuk, Anda pelayanan, Anda pikir Anda menyenangkan hati Tuhan. Tetapi anak panah saudara biarkan tumpul. Anak panah saudara biarkan berkarat, bertobat. Bapak Ibu Saudara, sampai di manakah anak panah itu sekarang? Engkau sobat muda sebagai anak panah, jangan sombong. Karena anak panah tanpa pahlawan tidak akan sampai pada sasaran yang tepat. Anak panah yang sombong tidak akan bisa melesat sendirian. Anda perlu orang tua, tunduk kepada orang tua, dengarkan arahan orang tua, doakan orang tua supaya orang tua peka dengan arahan Allah, dan Anda di tangan pahlawan bisa mendatangkan kemenangan yang besar. Kita tidak akan mendapat malu. Kita tidak akan mendapat malu jika anak panah itu berada di tangan seorang pahlawan. Orang tua menjadi seorang pahlawan yang bertanggung jawab mengasah, mempersiapkan anak-anak panahnya saat berada di medan perang. Dan mulai membidik, mulai melihat, mulai mengincar anak panah, sasaran yang tepat. Dengarkan pimpinan suara Tuhan, supaya orang tua tidak salah mengarahkan anak panah itu. Jangan menjadi orang tua yang egois, yang Anda sasarkan hanya pada keinginan hati kita sendiri. Tapi mari kita dengar suara Tuhan supaya anak panah itu tepat sasaran seperti maunya Tuhan. Maka saat kita pulang ke surga, kita tidak akan mendapat malu.
Karena anak-anak panah itu berada di tangan yang tepat, terkena kepada sasaran yang tepat, dan akan memberikan kemenangan yang besar. Siapapun kita, sebagai orang tua atau sebagai anak, mari kita bersama datang kepada Allah, peka mendengarkan arahan Tuhan, peka mendengarkan pimpinan Tuhan. Mari sebagai orang tua, asah anak panahmu, jangan kau biarkan berkarat, jangan kau sibuk main gadgetmu, tapi engkau tidak pernah memperhatikan anak-anakmu sebagai anak panah yang harus dipersiapkan, yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami bersyukur untuk firman Allah. Hari ini kami berterima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sesungguhnya setiap kami diperlengkapi oleh Tuhan dengan kekuatan yang besar. Kami sebagai anak-anak panah milik kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan mempercayakan kami di tengah-tengah keluarga untuk kami peka dengan pimpinan Tuhan. Supaya kami diasah dengan baik, kami diarahkan, dilesatkan kepada sasaran yang tepat. Pimpin Tuhan setiap orang tua, pimpin setiap anak-anak, agar hidup kami di akhirnya tidak akan mendapat malu. Hidup kami bukan hidup kesia-siaan, tapi hidup yang diberkati Tuhan. Berkati Bapak Ibu Saudara ya Allah. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.